Kartini merupakan pahlawan emansipasi wanita yang lahir di Jepara 21 April 1879. Perjuangan Kartini dimulai ketika melihat adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Saat itu, perempuan sama sekali tidak boleh merasakan pendidikan. Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit. Seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Trinil tak mau dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak. Bu. Tidak, Trinil. Ini sudah saatnya kamu dipingit. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi. Ini sudah saatnya kamu untuk dipingit dan mempelajari semua hal yang perempuan butuhkan dan menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Tidak bisa, Trinil. Bapak adalah seorang bupati Jepara. Sudah seharusnya Bapak melaksanakan tradisi, tidak menghancurkan tradisi tersebut. Trinil, mohon, Bu. Sudahlah, Trinil. Sudah seharusnya kau menjalankan tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah, Trinil. Yang pasti, tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kemanapun kau pergi, kau akan selalu dikawal. Aku tak ingin dipingit. Aku ingin bersekolah. Tenanglah, Trinil. Ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa melanggarnya. Bersabarlah, Trinil. Kami akan meminjamkan kau buku agar kau tetap bisa belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih semuanya. Aku sangat menyayangi kalian. Rasaku sekarang sangat kacau. Semuanya terasa seperti penjara. Bersabarlah, adikku. Kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Sumatri dan Kardina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun, Rukmini. Iya kan, Trinil? Kartini sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memincingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Ternyata dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Rosa, Stella, bagaimana kabarmu? secara fisik aku memang baik-baik saja.
tapi tidak bisa kumpikiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Kami mengerti, Kartini. Kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas terasa sangat sepi sekali. Aku juga merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi lakukan selayaknya. Lalu akan kau menikah dan nikahkan ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih Stella, Rosa. Kartini, ini kami bawakan beberapa buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari dari buku-buku ini. Sungguh, aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa, Kartini. Kami berjanji nanti akan mengunjungimu lagi dengan Annie dan Falcon. Kami akan membantumu melewati masa-masa sedihmu. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Kardina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Trinil, ayo kita pergi. Iya, ayo kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan, kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, kita jangan sampai ketahuan. Bapak dan Ibu sudah pergi. Ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah, tunggu di sini. Ada apa, Trinil? Ayo kita hampiri wanita yang duduk di gubuk itu. Apa yang mengganggu pikiranmu, Trinil? Bukan apa-apa, Kardina. Lagi pula, tak apa jika sesekali aku bicara kepada pribumi itu. Tidak perlu. Apakah kalian anak Bupati Aryo Sosoningrat? Iya, bagaimana Ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau kan Bupati Jepara. Saya sering melihat kalian bersama dengan beliau. Ngomong-ngomong, di mana pengawal kalian? Apa kalian tidak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang semua rakyat pribumi harus dipingit? Ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula, dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan muhrim kita hingga kita menikah. Lalu apakah Ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu, tidak ada yang bersekolah, terkecuali lelaki.
Rosa, dengan siapakah di sini? Apakah bersama dengan sahabat yang lain? Tidak, Kartini, aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Pendanon. Sebentar, Kartini, ada yang harus kubicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku harus melanjutkan sekolahku ke Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih cita-citaku di sana. Lalu, bagaimana dengan Stella, Annie, dan Van Kol? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu, Kartini. Namun, kami sadar bahwa kau tidak akan diizinkan. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinlah kalau bahwa aku akan membalas suratmu. Dan aku akan menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Pendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bagaimana pendapat Ibu mengenai dengan beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kau melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah dengan beasiswa kan? Yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Apa maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu, bukankah Ibu tahu Trinil ini memiliki cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan, untuk membuat kaum pribumi mengenyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka semuanya akan sia-sia. Pernikahan ini hanya akan menghambat segalanya. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau sadar itu, Trinil? Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu? Tentu apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu adalah untuk melindungi dirimu dan untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, ada laki-laki yang ingin meminangmu. Siapa laki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, tapi Bu yakin dia adalah laki-laki yang pas untukmu. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Trinil pertimbangkan. Baik. Kartini, kedua orang tuanya, Kardina, Rukmini, dan Sumatri berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang telah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosoningrat telah mengetahui maksud dari kedatangan saya untuk bertemu dengan Trinil kecil. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Raden Mas Adipati Aryo Singgih. Semuanya kami serahkan jawabannya kepada Kartini. Kami membiarkan dia mengambil keputusan. Lalu, bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Trinil bicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini?
Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita bisa disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Raden? Sungguh, bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun, ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita, dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah, siapapun itu, berkat perjuangan